wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Dewi Nurmala dengan nomor pokok mahasiswa 0227241102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi hari ini aku akan bawain teori yang super duper penting dan juga menarik, yaitu tentang teori keuangan dan perbankan dalam ekonomi syariah. Pasti dari teman-teman masih ada yang bingung, apa sih perbedaan dari sistem keuangan Islam dan juga sistem konvensional? Terus kenapa sampai Islam itu mengatur soal uang, riba, dan juga perbankan? Nah, untuk menjawab dari kebingungan teman-teman, yuk kita simak tuntas agar teman-teman lebih paham gimana caranya Islam itu membangun sistem keuangan yang adil, berkah, dan juga menyertakan semuanya. Baik, langsung saja pada materinya, yaitu tentang ekonomi syariah, di mana ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, tujuan dari ekonomi syariah itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan, melainkan mencari falah atau kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Nah, di dalam ekonomi syariah itu ada 3 hal yang harus dihindari, di mana yang pertama itu ada bunga. Nah, bunga itu tambahan yang tidak adil bagi orang lain. Yang kedua ada garar. Garar itu adalah ketidakjelasan dan spekulatif. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah masyir atau perjudian, atau juga bisa untung-untungan. Nah, jadi prinsip dasarnya itu adalah keadilan, keseimbangan, dan juga kebersamaan. Ya, jadi semua kegiatan ekonomi itu harus membawa manfaat, bukan malah merugikan orang lain. Baik, selanjutnya ada pun pengertian dari keuangan syariah, di mana di dalam Islam keuangan itu bukan cuma sekedar atau soal tentang uang saja, tetapi juga soal keadilan, keberkahan, dan juga keseimbangan. Nah, di mana keuangan syariah itu berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas, dengan tujuan bukan semata-mata hanya mencari keuntungan saja, melainkan atau tetapi mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, jadi prinsip dasarnya itu di mana yang pertama larangan dalam riba atau dalam bunga. Kenapa dilarang dalam bunga? Karena mengambil keputusan tanpa usaha itu dianggap tidak adil. Terus yang kedua ada larangan dalam garar. Nah, garar adalah ketidakjelasan. Nah, jadi ketidakjelasan itu maksudnya setiap transaksi harus jelas adanya di mana objeknya dan juga nilainya. Dan yang ketiga itu larangan dalam maisir. Nah, maisir adalah judi atau spekulasi. Nah, jadi keuntungannya itu tidak boleh berdasarkan untung-untungan ya. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada keadilan dan kemitraan, atau keuntungan dalam risiko harus dibagi secara adil. Nah, jadi sistem ini itu harus menekankan bagi hasil dan aktivitas ekonomi yang produktif. Nah, selanjutnya ada pun teori keuangan dalam perspektif syariah.
Nah, sekarang kita akan membahas teori keuangannya, di mana dalam sistem konvensional itu uang itu bisa beranak melalui bunga tadi, di mana tetapi di dalam Islam uang itu bukan komoditas, dia cuma alat tukar menukar saja. Nah, uang itu baru bernilai kalau dipakai buat hal yang produktif, kayak berdagang, berinvestasi, atau membangun usaha. Jadi, prinsip keuangan Islam itu sederhana tetapi dalam banget. Dimana yang pertama itu ada larangan riba, di mana larangan riba itu adalah karena dia itu memiliki bunga yang bikin ketimpangan atau ketidakadilan terhadap orang lain atau penekanan terhadap orang lain. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Nah, di mana prinsip bagi hasil ini baik karena untung rugi itu dibagi bersama. Dia dibagi secara rata, tidak hanya kecil satu, besarnya satu. Yang ketiga itu ada semua transaksi harus halal dan juga jelas. Jadi transaksi di dalam ekonomi syariah itu harus halal dan juga jelas. Dan yang keempat itu nggak boleh spekulatif. Jadi, keuangan syariah itu berbasis keadilan dan juga aktivitas nyata, bukan sekedar hitung-hitungan angka. Selanjutnya ada pun teori keuangan syariah, di mana teori keuangan syariah itu melihat uang itu bukan sebagai komoditas, tetapi sebagai alat tukar dan menukar tukar dan ukuran nilai. Nah, jadi uang itu tidak boleh diperjualbelikan, semisal untuk mencari bunga, habis itu tapi harus mencari bunga tetapi harus diinvestasikan dalam kegiatan yang real atau yang nyata. Jadi ada dua teori penting, di mana teori yang pertama itu adalah nilai waktu dalam Islam atau time value of money, di mana di dalam ekonomi konvensional itu uang sekarang itu lebih berharga dari uang masa depan karena bunga. Jadi di dalam Islam nilai waktu uang itu diakui hanya jika ada aktivitas yang real atau nyata seperti proyek atau usaha. Nah, jadi keuntungan itu berasal dari usaha, bukan sekedar menunggu waktu saja. Terus yang kedua ada risiko dan keuntungan atau profit loss sharing, di mana di dalam Islam risiko dan keuntungan itu harus ditanggung bersama, di mana contohnya itu dalam akad atau mudharabah, di mana bagi hasil dan musyarakah tuh atau bekerja sama pada modal. Nah, prinsipnya tuh kalau untung dibagi rata, kalau rugi juga dibagi bersama. Selanjutnya, ada pun tujuan dan fungsi keuangan syariah. Nah, tujuan utama sistem ini itu adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan juga ekonomi, di mana fungsi keuangan syariah itu antara lain yang pertama menghimpun dan masyarakat untuk kegiatan produktif, yang kedua menyalurkan pembiayaan dan sektor halal, dan yang ketiga ada membagi keuntungan secara adil, yang keempat itu ada menjaga agar uang gak cuma berputar di tangan orang kaya saja, tetapi harus rata. Jadi keuangan syariah itu bukan sekedar dari sistem finansial, tetapi sistem nilai yang menumbuhkan keberkahan dan juga pemerataan terhadap sesama
manusia. Baik, selanjutnya ada pun lembaga keuangan syariah, di mana lembaga keuangan syariah itu adalah jantung dari sistem ekonomi Islam. Nah, jadi mereka itu jadi penghubung antara pemilik dana atau sibabul mal dan juga pengguna dana atau mudorib. Nah, di mana bentuknya itu banyak, seperti yang pertama ada bank syariah, yang kedua itu Baitul Mal atau Will atau biasa disebut dengan BMT. Terus yang ketiga itu ada asuransi syariah atau takaful, dan yang keempat itu ada pasar modal syariah, dan yang terakhir itu ada lembaga sosial kayak zakat, infak, habis itu serta wakaf yang produktif. Nah, jadi semua itu punya peran di dalam mendorong ekonomi yang halal, adil, dan juga keberlanjutan. Baik, masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang perbankan syariah, di mana sekarang ini kita kan sedang berfokus ke yang paling populer ya, yaitu tentang perbankan syariah, di mana dalam bank syariah itu berbeda banget. Jadi di bank syariah itu beda banget sama bank konvensional, di mana mereka tuh nggak pakai, kalau di bank syariah itu tidak memakai bunga, tetapi memakai akad atau kontrak yang disepakati antara bank dan juga nasabah. Semisal nih contohnya tuh kayak mudorabah, dimana mudorabah itu adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan juga pengelola. Nah, jadi masyarakat itu kerjasama, di mana semua itu pihak harus menyetorkan modalnya ke sana, di mana mudorabah itu jual beli dengan margin keuntungan, ya keuntungan tetap. Nah, di mana itu ada ijrah. Nah, ijrah itu adalah sewa dalam sewa menyewa. Terus ada wadiyah. Nah, wadiyah itu titipan amanah. Nah, jadi di dalam ekonomi syariah itu diterapkan ada titipan amanah. Jadi tidak boleh kita untuk tidak menjadi orang yang mana. Jadi bank syariah itu mitra bisnis, bukan menjadi kreditur ataupun debitur ya. Nah, selanjutnya ada pun perkembangan dan juga tantangan di dalam ekonomi syariah, di mana di Indonesia itu bank syariah terus berkembang pesat, di mana adanya bank syariah di Bank Syariah Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan Bank BSI, yang dimana jadi salah satu bank terbesar di dunia. Namun ada pun tantangannya yang masih banyak, seperti yang pertama itu kayak kekurangannya literasi keuangan syariah di masyarakat. Terus yang kedua, persaingan dengan sistem konvensional, dan yang terakhir itu inovasi produk digital yang masih terus terbatas. Nah, maka penting bagi generasi muda seperti kita ini untuk memahami dan juga mendukung ekonomi syariah biar makin maju dan juga relevan dan lebih mudah terjangkau di masyarakat lainnya. Di bank syariah itu ada pun tantangannya, yaitu juga peluangnya, di mana tantangan di dalam bank syariah itu literasi keuangan syariah di masyarakat itu masih rendah. Terus masih banyak yang memikir pasti bank syariah sama bank konvensional itu juga sama, padahal di bank syariah dan bank konvensional itu berbeda ya. Terus bank syariah itu sistem ekonomi yang menolak tentang ketimpangan dan juga menumbuhkan keadilan dan juga berfokus ke nilai kemanusiaan. Nah, jadi apa sih peluangnya dari bank ekonomi syariah ini? Jadi peluangnya itu masih banyak banget, di mana di Indonesia itu adalah salah satu negara dengan potensi ekonomi syariah terbesar di dunia. Jadi masa depan sistem ini tuh sangat cerah untuk bagi kalangan-kalangan muda seperti kita ini.
Materi selanjutnya tuh ada pun perbedaan dari bank syariah dan juga bank konvensional nih, biar gampang tuh kayak contoh semisal nih perbandingannya agar teman-teman nggak bingung apa sih perbedaannya, dan dimana di sini tuh perbedaan dari antara bank syariah dan juga bank konvensional itu. Kalau bank konvensional itu mereka memberikan pinjaman terus menerima bunga tetapnya. Kalau sedangkan di bank syariah itu hanya mengasih pembiayaan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara bank dan juga nasabahnya. Selanjutnya, adapun kalau di konvensional itu hubungannya itu kreditur dan debitur, tetapi di syariah itu hubungannya kemitraan. Jadi perbedaan dari bank syariah dan juga bank konvensional. Nah, ada lagi nih perbedaan dari bank syariah dan juga bank konvensional, di mana bedanya tuh kalau bank syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa kita dengar itu dengan singkatan DPS. Sedangkan kalau mereka itu memastikan semua produk itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi di bank syariah itu sudah diawasi ya, jadi diawasi dengan tadi Dewan Pengawasan Syariah, jadi tidak semena-mena atau tidak membuat peraturannya sendiri, jadi sudah diawasi, jadi harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diajarkan oleh Islam. Selanjutnya ada pun sistem perbankan syariah, di mana sekarang ini kita akan masuk ke inti dari perbankan syariah. Nah, bank syariah ini itu fungsinya sama kayak bank konvensional, tapi cara kerjanya antara bank syariah dan bank konvensional itu yang berbeda. Kalau bank konvensional itu kan pakai sistem bunga, sedangkan kalau bank syariah tuh memakai sistem akad yang sesuai dengan syariah. Jadi beberapa akad utama dalam perbankan syariah itu diantaranya yang pertama itu ada mudorabah, di mana mudorabah itu adalah kerjasama antara pemilik modal dan juga pengelola usaha, di mana mereka itu akan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal. Terus yang kedua itu ada musyarakah, di mana musyarakah itu adalah kerjasama dua pihak yang sama-sama menanam modal itu lalu berbagi untung dan ruginya, jadi dibagi rata. Habis itu yang ketiga itu ada murabahah. Nah, murabahah itu adalah jual beli dengan margin atau keuntungan yang disepakati. Terus yang keempat itu ada ijrah. Nah, ijrah itu adalah sewa menyewa barang atau jasa seperti kayak leasing syariah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada wadiah. Nah, wadiah itu adalah titipan uang itu yang bisa diambil diambil kapan saja dan kapan saja. Nah, jadi selain itu juga itu ada juga produk yang pembiayaan syariah. Nah, seperti pembiayaan dalam rumah atau bisa disebut dengan murabahah. Nah, kendaraan itu adalah ijrah, dan juga ada modal usaha. Nah, modal usaha itu kita sebut biasa mudorabah. Nah, jadi semua transaksi itu diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah atau yang sudah saya sebutkan di awal-awal tadi, DPS. Nah, agar di mana bank syariah itu diawasi agar sesuai dengan prinsip Islam atau ketentuan Islam. Materinya yaitu tentang manfaat dan juga dampak ekonomi syariah, di mana sistem syariah itu mempunyai banyak manfaat loh. Jadi yang pertama nih, itu bisa mendorong keadilan ekonomi yang karena itu nggak ada riba atau tidak ada bunga di dalam bank syariah. Terus yang kedua itu mencegah krisis finansial karena semua transaksi itu berbasis aset yang nyata atau real ya. Terus yang ketiga itu membantu UMKM lewat pembiayaan yang halal. Terus yang keempat tuh menumbuhkan etika bisnis jujur, amanah dan juga transparan. Nah, jadi keuntungan di dalam bank syariah itu bukan cuma soal agama, tetapi juga soal solusi ekonomi yang berkelanjutan dan juga stabil.
Itulah tadi teman-teman materi yang super duper lengkap dari teori keuangan dan juga perbankan dalam ekonomi syariah. Jadi inti dari materi yang udah aku jelasin tadi itu adalah ekonomi syariah bukan hanya sekedar larangan riba, melainkan sistem yang mengerjakan keadilan, keberkahan dan juga tanggung jawab sosial. Jadi semoga video ini tuh udah buat teman-teman makin ngerti dan juga paham bahwa sistem keuangan Islam tuh bukan masa lalu melainkan untuk masa depan atau masa yang akan datang. Jadi teman-teman jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan video dari aku.